Yang Mulia sempat menyebutkan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu ya. Nah, kalau terjadi perubahan dari PKWT ya menjadi PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu, apakah pekerja itu tadi saya mau memperjelas mengenai hak-haknya tadi. Nah, ini kan berhak nggak pekerja itu atas upah proses apabila terjadi PHK? Selanjutnya mengenai penyelesaian perselisihan di PHI ya, terkait dengan gugatan. Kalau dalam posita gugatan PHI yang memuat dalil adanya perbuatan PMH, nah ini perkara gugatan PHI ya, terkait dengan perselisihan hubungan industrial. Tapi di situ ada dalil-dalil di positanya mengenai PMH. Nah itu apakah menyebabkan gugatan menjadi kabur atau obscure libel atau bagaimana? Kembali ke kompetensi ini. Nah, apakah PHI berwenang memeriksa dan memutus perselisihan PHK ya, pemutusan hubungan kerja antara tenaga kerja atau pekerja atau pegawai staf lokal di kedutaan atau di perwakilan negara asing yang ada di Indonesia? Hal penting yang perlu dipahami oleh pekerja ketika menghadapi PHK agar haknya tetap terlindungi, mungkin tips-tipsnya atau apa? Nah, kalau PHK-nya ini dilakukan dengan alasan efisiensi, restrukturisasi atau digitalisasi perusahaan, sekarang ini kan lagi transformasi digital ya kan, mengurangi jumlah pegawai diganti dengan robot atau apa gitu kan. Itu bagaimana pengadilan atau Mahkamah Agung menyikapi PHK terhadap hal yang seperti itu? Halo Sobat Podium, bertemu lagi kita di podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Bersama kita saat ini Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang terpelajar, Yang Mulia Dr. Sugeng Santoso, SH, MMH. Betul ya? Betul, terima kasih. Ya. Jadi beliau ini selain menjadi Hakim Ad Hoc PHI di Mahkamah Agung juga sebagai dosen ya. Betul. Mengajar di beberapa universitas ternama ya di Universitas Airlangga, UGM Jakarta, Brawijaya, UPH gitu ya. Baik. Yang Mulia dan rekan-rekan Sobat Podium, tema kita saat ini adalah penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja. Hubungan industrial merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha dalam dunia ketenagakerjaan. Dinamika hubungan kerja yang terus berkembang seiring perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan regulasi seringkali memunculkan potensi perselisihan, khususnya terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK. Betul. Perselisihan PHK tidak hanya berdampak pada para pihak yang bersengketa, tetapi juga berimplikasi luas terhadap stabilitas hubungan industrial dan kepastian hukum di bidang ketenagakerjaan. Sehingga podium kali ini menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman langsung dalam menangani perkara hubungan industrial. Kehadiran Dr. Sugeng Santoso selaku Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia diharapkan dapat memberikan perspektif yuridis yang mendalam, praktis, dan aplikatif terkait proses penyelesaian perselisihan PHK, baik dari aspek normatif maupun praktek peradilan. Baik, Yang Mulia, izin kita membahas, kita bincang-bincang terkait dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Ya, PHK ini merupakan hal yang sering kita temui, mungkin dominan mungkin dalam perkara PHI. Betul sekali. Ya. Jadi dalam praktek sehari-hari, mengapa perkara PHK ini itu menjadi salah satu ya sengketa yang paling sering masuk ke pengadilan hubungan industrial di Indonesia ini? Iya, baik, terima kasih Pak Dr. Budi Arianto dan Sobat Podium yang saya hormati. Salam sehat, salam sukses. Pertanyaan tadi, kenapa perselisihan hubungan industrial merupakan persoalan yang sangat ditakuti ya, kalau saya boleh simpulkan tuh sangat ditakuti terutama oleh pihak pekerja atau buruh. Karena seperti kita ketahui kalau kehilangan pekerjaan itu kan sama dengan kehilangan penghasilan ya. Sebagaimana kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia itu kan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan setiap harinya. Sehingga persoalan PHI itu tentu saja persoalan yang
sangat-sangat mendasar baik buat pekerja buruhnya, dan itu sesungguhnya juga bukan persoalan yang mudah untuk perusahaan. Kenapa? Dengan kehilangan pekerjaan atau diputus hubungan kerja, maka hubungan hukum mereka kan menjadi terputus. Nah, persoalan itu menjadi muncul kenapa? Tentu saja banyak sebabnya. Tetapi kadang-kadang di Undang-Undang Ketenagakerjaan kita juga mengatur bahwa upaya untuk mencegah PHK itu harus dilakukan terlebih dahulu dengan berbagai macam cara dan teknis ya. Tetapi apabila tidak dapat dihindari, maka PHK itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, kemudian dipenuhinya hak-hak pekerja atau buruh itu, dan tentu saja juga mempertimbangkan banyak aspek-aspek atau sebab-sebab yang telah diatur. Jadi dari faktor-faktor tadi itu yang menjadikan dia perkara yang dominan ya ada betul. di ini. Iya, kalau seperti kita ketahui sobat-sobat podium bahwa di perselisihan hubungan industrial itu ada 4 jenis ya. 4 jenis. Yang pertama itu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh dalam satu perusahaan. Nah, faktanya di dalam data-data, kebetulan saya pernah menjadi hakim PHI di tingkat pertama, dari pertama kali PHI itu berdiri, itu tahun 2006, itu memang perselisihan PHK ini yang paling Jadi dominan. Yang ketiga ini, PHK ini paling dari dominan. Empat ya. Dari itu, yang nomor PHK itu yang paling dominan. Mungkin saya pernah melakukan penelitian, hampir 80% perselisihan yang berujung kepada persidangan itu adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja. Berangkat dari data tersebut, dari pengalaman Yang Mulia ini, kesalahan apa sih biasanya yang umum dilakukan oleh baik perusahaan maupun pekerja ya, sehingga timbul PHK. Nah ini sebelumnya ada masalah apa ya? Betul. Kemudian mengapa PHK ini seringkali menjadi ujung konflik dibandingkan pilihan penyelesaian cara yang lain ya? Ya mungkin ada. Di dalam sistem PHI kita. Iya, ini menarik Sobat Podium, dan terima kasih Pak Dr. Budi Arianto. Jadi memang pada awalnya pengadilan hubungan industrial itu kan sebelumnya kan tidak ada dia. Dia yang ada itu adalah penyelesaian perselisihan perburuan daerah dan penyelesaian perselisihan perburuan pusat atau P4D dan P4P. Undang-Undang 22 tahun 1957. Sebelum PHI. Sebelum PHI. Jadi sifatnya itu kuasi peradilan ya, kuasi peradilan yang ternyata dalam prakteknya juga penuh dengan kekurangan-kekurangan pada waktu itu. Sehingga ada putusan P4D atau P4P itu pada saat mau dilaksanakan ternyata tidak bisa, berujung lagi pada waktu itu larinya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian muncullah pemikiran dan kemudian lahirlah Undang-Undang 2 tahun 2004 yang melahirkan Pengadilan Hubungan Industrial. Mengapa itu menjadi persoalan yang berujung ke pengadilan? Atau tadi Pak Dr. Budi Arianto juga menyampaikan, apa sih hal yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja? Bukankah di awal hubungan hukum itu kedua belah pihak ini kan berharap terus berlangsung dengan harmonis. Nah, saya mengilustrasikan atau menganalogkan itu seperti hubungan keluarga itu, Yang Mulia. Jadi kalau maaf ya, kita punya pasangan, kemudian kan berharapnya sampai langgeng, sampai Allah atau Tuhan memutuskan hubungan itu. Tetapi dalam faktanya hubungan industrial juga seperti itu. Pekerja mengharapkan selalu langgeng hubungannya, perusahaan juga berharap begitu. Tapi ada hal tertentu yang bisa menimbulkan perselisihan atau dispute. Nah, perselisihan itu kalau tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka berujunglah ke pemutusan hubungan kerja. Itu perselisihan apa yang dominan terjadi misalnya? Dari Bapak Yang Mulia ini membaca berkas-berkas itu, apa biasanya? Dari pertama timbul tuh konfliknya apa ya? Iya, betul. Jadi memang di praktek persidangan itu memang banyak sekali alasan-alasan yang menyebabkan timbulnya pemutusan hubungan kerja. Itu kalau saya kelompokkan menjadi alasan internal dan eksternal. Alasan internal itu misalnya antara perusahaan atau pengusaha dengan pekerja itu sendiri, Pak Dr. Budi. Jadi pengusaha dan pekerja sendiri itu ada persoalan, misalnya pekerja tidak disiplin, ya sudah diberi surat peringatan 1, diulang lagi 2, 3, tetap diulang lagi, sehingga
perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau ada alasan-alasan mengapa perusahaan menjatuhkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja. Kemudian juga ada alasan eksternal. Alasan eksternal mungkin contoh paling gampang kemarin sobat-sobat Podium itu adanya pandemi COVID-19. Nah, itu perusahaan kan tidak bisa beroperasional. Beberapa jenis perusahaan ya. Kendala membayar berarti ya, nggak punya betul, uang ya, tidak punya effort untuk membayar. Saya mengambil contoh paling sederhana itu ada kasus ada perselisihan di Mahkamah Agung, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang wisata. Pada waktu itu ada wisata di daerah Jawa Barat yang dia memang bekerja untuk istilahnya melayani wisatawan. Kemudian muncul PSBB ya waktu pandemi COVID itu. Nah perusahaan kan tidak ada wisatawan masuk atau justru dilarang. Kemudian terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Itu contoh-contoh eksternal ya, kondisi-kondisi ekonomi yang mempengaruhi sehingga perusahaan terpaksa melakukan policy yang tidak menyenangkan buat kedua belah pihak, yaitu pemutusan hubungan kerja. Dari beberapa contoh tadi, berarti pada umumnya itu mungkin berkaitan dengan upah paling mungkin ya? Iya. Mungkin lebih tepatnya begini Pak Dr. Budi Arianto. Jadi lebih tepatnya itu kompensasi terhadap pemutusan hubungan kerja itu. Salah satunya adalah uang pesangon itu. Kan di sana ada beberapa hak pekerja ya, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang menjadi hak buat pekerja yang diputus hubungan kerja. Baik. Yeah. Sebelum kita mendalam membahas tentang itu, kita ini dulu ada yang menarik nih yang mau saya tanyakan. Ini kan kadang di dalam satu perusahaan ada pekerja atau buruh dari hasil RUPS diangkat jadi direksi, gitu ya. Nggak tahu politiknya apa, tapi banyak terjadi seperti itu, ya. Nah ini secara hukum hubungan kerjanya seperti apa? Terus apakah pekerja atau buruh yang diangkat jadi direksi tersebut berhak memperoleh uang kompensasi dalam misalnya menjadi direksi dia di PHK juga. Seperti apabila terjadi hal seperti itu, bagaimana peraturan undang-undang mengaturnya? Terus bagaimana menghitung juga masa kerjanya itu? Iya, baik. Ini pertanyaan yang spesifik ya dan cukup kritis ya. Jadi sobat-sobat Podium yang saya hormati, saya muliakan bahwa mungkin sebagaimana bidang hukum yang lain ya, bidang hukum ketenagakerjaan itu juga ada area-area yang belum diatur secara detail di undang-undang, dan memang kita tahu bahwa undang-undang itu tidak mungkin mengatur keseluruhan secara detail keseluruhan persoalan-persoalan hukum. Salah satunya adalah bagaimana konsekuensi hukum apabila seorang pekerja buruh dengan masa kerja tertentu dan prestasi tertentu kemudian diangkat menjadi direksi. Nah, sebagaimana kita ketahui di Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan itu mengatur bahwa definisi pekerja buruh dan definisi pengusaha itu berbeda. Nah, kalau pekerja buruh itu beralih menjadi direktur, itu di Undang-Undang 13 dikategorikan sebagai pengusaha. Dalam hal ini otomatis kemudian berubah menjadi hubungan keperdataan dengan badan hukumnya tadi yang mengangkat beliau menjadi pengusaha tadi. Begitu, ya. Bagaimana hak-haknya? Pada waktu itu betul Pak Dr. Budi Arianto, memang ada persoalan beberapa perkara yang masuk ke Mahkamah Agung itu terjadi disparitas putusan. Kemudian sebagaimana kita ketahui Mahkamah Agung mengambil kebijakan dengan mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung. SEMA. Salah satunya tentang perubahan status itu. Dan kesimpulannya atau SEMA yang mengatur itu pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila pekerja buruh diangkat menjadi direktur melalui RUPS di perusahaannya, maka pekerja buruh itu berhak mendapatkan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja. Artinya hubungan kerjanya kan tadi, hubungan hukumnya kan beralih dari hubungan kerja menjadi hubungan keperdataan. Nah itu dia berhak atas hak-hak sebagai pekerja. Oh gitu, dalam SEMA itu berarti ini terobosan ya? Iya, betul. Padahal di undang-undang kerjanya menyatakan dia bukan buruh. Bukan buruh, ya. Undang-undangnya itu di pasal 1 angka 4 itu menyebutkan kalau pengusaha itu sudah hubungannya keperdataan. Tapi SEMA mengatur bahwa ya pekerja buruh berhak dong, kan dia sudah lama mengabdi itu. Seharusnya dia idealnya Pak Dr. Budi, idealnya itu diputus hubungan kerjanya dulu, kemudian beralih menjadi pengusaha atau sebagai direktur di situ. Tapi dalam praktek memang kadang berbeda, langsung diangkat. Tidak ada persoalan Pak Dr. Budi, tidak ada persoalan. Begitu sebagai direktur ada permasalahan, hubungannya menjadi tidak baik dengan perusahaan atau pemegang saham yang lain, atau pemegang saham atau owner, kemudian
beralih lagi menggugat ke PHI. Nah, itu yang menarik. Baru timbul masalah. Timbul masalah. Makanya keluar SEMA itu. Kalau ya. kemudian dikeluarkan SEMA. Masa kerjanya tentu saja dihitung dari awal dia bekerja sampai dia diangkat sebagai direktur. Oh, berarti waktu dia sebagai direktur dia tidak dihitung sebagai masa kerja. Ya, tidak dihitung, betul. Saya pikir itu sangat fair ya, karena kan dia sudah beralih menjadi pengusaha. Gitu. Ya. Sebaliknya ini, kalau ada pekerja atau buruh yang melanjutkan kembali hubungan kerja dengan pengusaha ya, dengan perusahaan atau dengan perusahaan yang sama setelah dia pensiun. Nah, terus setelah pensiun dia mendapatkan hak pensiunnya, dapat. Terus dia kerja lagi. Terus ada masalah, terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, itu hak apa sih yang bisa dia terima itu? Iya, itu juga persis seperti tadi, persis seperti persoalan pekerja yang diangkat sebagai direktur, Sobat Podium ya. Jadi terhadap kasus seperti ini juga tidak ada pengaturannya di Undang-Undang Ketenagakerjaan ataupun aturan turunannya. Ternyata dalam praktek itu sering terjadi, sudah di pensiun atau dia memasuki usia pensiun, sudah diberi hak pensiun, kemudian dia bersepakat dengan perusahaan untuk bekerja terus karena mungkin belum ada penggantinya, kaderisasinya belum berjalan, sehingga dia melanjutkan hubungan hukum berupa hubungan kerja. Kemudian berakhir pada persoalan, apakah dia mendapatkan pensiun kedua kalinya atau dia mendapatkan hak yang lain. Kemudian dikeluarkanlah SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa terhadap pekerja yang melanjutkan hubungan kerja setelah mendapatkan hak pensiun, maka dia berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja. Penghargaan masa kerja terhadap masa kerja yang baru. Yang baru. Dan itu pun juga sebetulnya tergantung pada jenis hubungan kerja yang seperti apa yang mereka pilih. Artinya antara pengusaha dan pekerja itu. Kalau idealnya, kalau pendapat saya subjektif itu menyatakan bahwa seharusnya ya di PKWT saja mungkin. Karena kan kalau sudah pensiun kan ada batasan ya, maaf ya. Waktu tertentu mungkin berarti ya. Ya betul, waktu tertentu karena mungkin usianya kan sudah lanjut. Supaya sama-sama enak ya sebaiknya PKWT saja. Kalau berlanjut PKWTT atau karyawan tetap, maka haknya hanya berupa uang penghargaan masa kerja berdasarkan SEMA, Surat Edaran Mahkamah. Itu menarik itu, Sobat Podium. Hal yang sangat mencerahkan tadi itu. Kemudian lebih lanjut yang mulia, PHI atau Pengadilan Hubungan Industrial berwenang nggak memeriksa atau memutus perselisihan antara ABK ya dengan pengusaha kapal ini? Iya. Nah, itu apakah dianggap itu suatu perusahaan juga atau bagaimana ini? Iya, jadi Sobat Podium yang saya hormati, saya muliakan. Jadi persoalan-persoalan yang ada di perselisihan hubungan industrial itu dalam prakteknya itu tidak seperti menempatkan foto dalam frame itu ya, tidak menempatkan foto dalam frame. Sering ada mencong ke sana, mencong ke sini, artinya nggak pas. Dan salah satu contohnya adalah anak buah kapal. Anak buah kapal itu dasar adanya itu adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Laut atau PKL. Nah, PKL itu ternyata diatur di KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang 17 tahun 2008. Dan di sana tidak mengatur bagaimana kalau terjadi dispute antara anak buah kapal dan pengusaha kapal. Kemudian muncul perselisihan di tingkat pertama tentu saja di beberapa daerah-daerah itu yang ternyata terjadi disparitas, Pak Dr. Budi Arianto. Disparitas, ada yang menyatakan itu tidak berwenang secara absolut, ada yang menyatakan bahwa itu kewenangan PHI, ada yang menyatakan bahwa kewenangan PHI-nya terbatas dan seterusnya. Kemudian Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa terhadap perselisihan antara anak buah kapal dan pengusaha kapal itu menjadi kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial. Salah satu filosofinya adalah untuk memberikan pelindungan kepada para pekerja di kapal itu supaya mereka dalam hal ini Mahkamah Agung menjalankan fungsinya ya, memberikan keseragaman penerapan hukum supaya jangan ada disparitas di setiap PHI. Mengeluarkan peraturan itu juga melindungi pekerja. Dalam ini melindungi pekerja, melindungi pihak yang dalam posisi yang tidak diuntungkan apabila terjadi perselisihan. Begitu. Baik. Yang mulia sempat menyebutkan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu ya. Nah, kalau terjadi perubahan dari PKWT ya menjadi PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu, apakah pekerja itu tadi saya mau memperjelas mengenai hak-haknya tadi. Nah, ini berhak nggak pekerja itu atas upah proses apabila terjadi PHK? Iya.
Itu jadi menarik Pak Dr. Budi Arianto dan sobat-sobat podium ya. Jadi kalau di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kita itu hubungan kerja atau perjanjian kerja berdasarkan waktu itu dibagi dua. Ada PKWT itu perjanjian kerja waktu tertentu atau masyarakat umum itu mengenal sebagai perjanjian kontrak, pekerja kontrak. Pekerja kontrak. Nah, ini lebih kalau awam ya, PKWT, lebih dikenal kalau gini. PKWTT itu perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau kalau di masyarakat awam menyatakan pekerja tetap. Oke, ini lebih jelas ya. Iya, memang jadi lebih jelas ya. Tapi terminologi ini kan terminologi undang-undang. Jadi kita menggunakan istilah yang ada di undang-undang. Undang-undang menyebutkan PKWT dan PKWTT. Secara prinsip sebetulnya PKWT dan PKWTT itu dua bentuk yang berbeda seharusnya. Karena apa? Karena di Undang-Undang 13 pasal 59 juga menyebutkan bahwa kalau mau mempekerjakan dengan perjanjian kerja waktu tertentu itu ada syarat-syarat yang sangat strict ya, sangat detail. Pekerjaannya bukan pekerjaan yang terus-menerus, kemudian sifatnya pekerjaan musiman, kemudian itu merupakan trial, mungkin ya usaha baru dan seterusnya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tetapi dalam praktek dalam praktek itu ada beberapa pengusaha yang memanfaatkan supaya pekerja itu kalau mengakhirinya lebih mudah, ya dibuat saja PKWTT. PKWT, dibuat Jadi, PKWT. PKWT rasa PKWTT berarti ya? Atau sebaliknya? Atau sebaliknya, seharusnya PKWTT tapi dibuat PKWT. Kenapa seperti itu ya? Kenapa seperti itu Pak Dr. Budi Arianto? Karena membawa konsekuensi di hak-hak pekerja. Betul. Kalau PKWT itu tidak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan lain-lain. Kalau PKWTT, pengusaha itu wajib memberikan. Mungkin pengusaha yang kurang begitu bijak itu ya mengambil cara yang udah di PKWT saja. Berarti di upah proses di PKWT. Nah, kemudian apabila terjadi konflik, artinya terjadi dispute, si pekerja itu merasa bahwa saya ini seharusnya PKWTT karena pekerjaan saya misalnya sebagai bidang administrasi misalnya. Kenapa kok di PKWT? Kemudian dia menggugat ke pengadilan, maka apabila majelis hakim menyatakan merubah status, jadi menyatakan bahwa majelis hakim merubah status jadi berdasarkan fakta-fakta bukti-bukti yang dikumpulkan atau yang disajikan di persidangan, kemudian majelis hakim menyatakan bahwa status hubungan kerja penggugat dan tergugat berubah menjadi PKWTT. Kemudian terhadap pengusaha dihukum untuk membayar uang pesangon dan dana bla bla bla. Maka muncul SEMA tentang itu. Perubahan status PKWT menjadi PKWTT yang berakhir dengan PHK, maka pekerja tadi tidak berhak atas uang proses. Karena dia sudah dapat uang pesangon dan macam-macam itu. Bapak. Ya. Jadi itu pada waktu itu SEMA itu yaitu bentuk juga penyeragaman. SEMA itu beragam sekali putusannya, beragam sekali. Baik. Nah, selanjutnya mengenai penyelesaian perselisihan di PHI ya, terkait dengan gugatan. Kalau dalam posita gugatan PHI yang memuat dalil adanya perbuatan PMH, nah ini perkara gugatan PHI ya, terkait dengan perselisihan hubungan industrial. Tapi di situ ada dalil-dalil di positanya mengenai PMH. Nah itu apakah menyebabkan gugatan menjadi kabur atau obscure libel atau bagaimana? Iya Pak Dr. Budi Arianto dan sobat podium yang saya hormati, saya muliakan. Seharusnya persoalan-persoalan seperti ini hanya muncul pada saat awal-awal pengadilan hubungan industrial berdiri. Karena sebagaimana kita ketahui, karena PHI pada waktu 2006 itu adalah pengadilan yang baru, kemudian kita bisa pahami bahwa perspektif para pihak itu pasti larinya kan ke perdata. Ini kan persoalan perdata, di sengketa perdata. Maka ujungnya kalau nggak wan prestasi ya PMH. Kalau di PHK itu berarti kan dia melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga muncullah kadang-kadang di petitum ataupun di positanya itu menyatakan bahwa pihak tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, Pak Dr. Budi Arianto, di awal-awal PHI berdiri, hal seperti ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang sensitif buat para pengadil, dalam hal ini ada hakim-hakim di tingkat pertama. Mereka kadang-kadang sangat strict bahwa ada kata-kata PMH, udah dinyatakan obskur saja. Nah, kemudian Mahkamah Agung juga mengambil kebijakan. Karena saya sih mengapresiasi ya bahwa Mahkamah Agung lebih mengedepankan keadilan substantifnya saja. Perkara ini kan sudah jelas di PHI, apabila ada kata-kata atau penggunaan
terminologi atau kata-kata perbuatan melawan hukum, baik deposita maupun petitum, sepanjang esensinya terkait dengan perselisihan hubungan industrial, itu tidak menyebabkan gugatan itu menjadi obskur begitu. Artinya kalau terkait dengan hal itu kan cukup saja ditolak saja terhadap petitum itu. Mungkin Pak Dr. Budi pasti lebih paham ya. Sehingga itu muncul juga dari Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung pada waktu itu. Baik, Sobat Podium, jadi jelaskan ya terkait hal tersebut. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Ini terkait upaya hukum, yang mulia. Apakah, ini kan ada 4 tadi ya mengenai biasanya yang terjadi persengketaan ini. Nah, apakah terhadap putusan yang mengenai perselisihan hak dan perselisihan mengenai PHK ini dapat diajukan upaya hukum kasasi atau PK? Betul sekali Pak Dr. Budi Arianto dan Sobat Podium. Jadi untuk ada 4 jenis perselisihan di perselisihan hubungan industrial itu. Dari 4 jenis itu, Undang-Undang 2 2004 sudah mengatur bahwa terhadap perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja serikat buruh itu, putusan pengadilan hubungan industrial di tingkat pertama adalah putusan yang pertama dan terakhir. Jadi tidak dimungkinkan dilakukan upaya hukum terhadap perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja serikat buruh dalam satu perusahaan. Tapi terhadap 2 jenis perselisihan yang lain, yaitu perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Pasal 106, pasal 110, Undang-Undang 2 tahun 2004. Nah, yang menjadi menarik adalah bagaimana dengan upaya hukum luar biasa atau PK. Apakah itu dimungkinkan? Di sebelum 2018, jumlah PK di PHI di Mahkamah Agung itu ada sekitar 250 satu tahunnya, 250 PK. Kemudian kami melihat, atau Mahkamah Agung lebih tepatnya melihat bahwa alasan-alasan PK yang diajukan itu, Sobat Podium, itu cenderung pengulangan-pengulangan saja dengan memori kasasinya atau mengulang pada waktu tingkat pertama, sehingga tidak betul-betul memenuhi syarat-syarat PK sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman atau Undang-Undang Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung kembali mengeluarkan SEMA di tahun 2018 itu, bahwa terhadap perselisihan PHK dan perselisihan hak atau perselisihan hubungan industrial tidak dimungkinkan dilakukan upaya hukum PK. Dasarnya tentu saja Undang-Undang 2 2004 pasal 110 yang menyebutkan bahwa upaya hukum terhadap putusan PHI adalah kasasi. Banyak protes, banyak upaya untuk kembali menghidupkan PK itu, baik melalui Mahkamah Konstitusi maupun berkirim surat langsung ke Mahkamah Agung. Dan berulang kali kami juga di sini berdiskusi, tetapi ternyata Mahkamah Konstitusi pun juga berpendapat sama, bahwa karena perselisihan hubungan industrial itu dikategorikan perselisihan yang punya karakter cepat, tepat, adil, dan murah, maka upaya hukum PK itu tidak seharusnya diadakan begitu. Jadi Mahkamah Konstitusi di beberapa putusannya justru mendukung adanya SEMA itu. Begitu Pak Dokter. Jadi 2018 ada 200-an lebih itu PK, setelah itu 0. Karena dengan tadi pertimbangan yang didukung dengan Mahkamah Konstitusi bahwa itu kan karakteristiknya tersendiri. Tersendiri, ya. Betul. Sederhana, betul. Mungkin selaras juga dengan asas peradilan ya, sederhana, cepat, biaya ringan. Gitu ya. Baik. Ini kembali ke kompetensi ini. Nah, apakah PHI berwenang memeriksa dan memutus perselisihan PHK ya, pemutusan hubungan kerja antara tenaga kerja atau pekerja atau pegawai staf lokal di kedutaan atau di perwakilan negara asing yang ada di Indonesia? Iya, betul. Itu juga itu sempat menarik kan. Iya, pada waktu itu ada salah satu kedutaan besar asing di Indonesia yang dihukum untuk membayar hak pekerja diplomatiknya, yang itu ada pekerja lokal dari Indonesia yang dipekerjakan di kedutaan besar. Itu merupakan temuan maksudnya merupakan penemuan hukum lah, terobosan penemuan hukum yang kemudian kembali dikuatkan dengan surat edaran Mahkamah Agung. Bahwa bagaimanapun pekerja-pekerja kita yang bekerja di perusahaan asing atau dalam ini ada badan hukum atau badan kedutaan besar ya, kedutaan besar negara asing itu kan harus mendapatkan perlindungan yang sama ya. Perlindungan dalam ini ada Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menjadi payung untuk melindungi mereka. Sehingga kalau mereka diputus hubungan kerja, tentu saja juga mereka berhak mendapatkan perlindungan. Dan itu kewenangan itu satu-satunya yang paling pas adalah Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi berwenang dan dihukum kedutaan besar itu dan membayar juga kok pada akhirnya juga. Begitu. Iya. Jadi tetap juga wajib membayar atau menghargailah hukum yang ada di Indonesia begitu. Itu soal mematuhi itu
patut ditiru itu untuk masyarakat Indonesia dan pengusaha Indonesia ya mematuhi putusan pengadilan. Ya, baik. Kalau di perkara perselisihan PHK ini dan perselisihan hak ini, ya ada kadaluarsanya nggak? Oh ya, ini izin Pak Dr. Budi Arianto dan sobat-sobat podium yang saya hormati, hampir sama dengan bidang hukum yang lain ya. Di pengadilan hubungan industrial itu juga banyak terjadi perubahan-perubahan ya. Salah satunya terkait dengan lembaga daluarsa ini. Karena di Undang-Undang 13 2003, salah satu pasalnya kan ada pasal 96. Itu mengatur daluarsa terhadap hak-hak pekerja. Di sana disebutkan hak pekerja itu bisa dituntut atau bisa digugat itu dalam rentang waktu 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Hak-haknya dituntut. Kemudian itu dikeluarkan SEMA, surat edaran Mahkamah Agung, tahun 2012 ingat saya. Tetapi terhadap pasal 96 itu ternyata dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Menjadi tidak ada batas, artinya tidak ada daluarsa. Sedangkan itu terhadap perselisihan hak. Kemudian terhadap perselisihan pemutusan hubungan kerja, ada di salah satu pasal, di pasal 182 Undang-Undang 2 tahun 2004 itu menyebutkan bahwa jangka waktunya itu adalah 1 tahun sejak diputus hubungan kerja. Ternyata muncul berbagai tafsir ya di rekan-rekan hakim di pengadilan tingkat pertama itu, penegasan terhadap 1 tahun itu terhadap yang apa? Kalau di repotnya juga undang-undang itu tidak clear ya, tidak. Penjelasannya kan menyebutkan cukup jelas begitu. Tapi kalau kita cermati tidak jelas karena di situ sebetulnya ada daluarsa itu apabila pekerja itu mengundurkan diri atau dia terindikasi melakukan kesalahan yang sifatnya itu berat pada waktu itu atau kesalahan mendesak atau apapun yang indikasi kepidana. Itu ada daluarsanya 1 tahun. Terhadap jenis PHK yang lain tidak ada daluarsa. Kemudian keluar SEMA yang menegaskan bahwa daluarsa 1 tahun. Tetapi dalam prakteknya Pak Dr. Budi memang berkembang terus. Ini kemarin ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 132 tahun 2025. Baru aja. Baru. Yang menyebutkan bahwa daluarsa gugatan ke PHI itu adalah 1 tahun sejak tidak tercapainya kesepakatan melalui tahapan mediasi atau konsiliasi. Bipartit atau tripartit yang di Disnaker sebelum masuk PHI. Sebelum masuk PHI. Jadi kalau dihitung dari itu lebih panjang, Pak Dr. Budi. Kalau dulu kan dari sejak perusahaan mem-PHK. Ya. Sekarang menjadi sejak tidak tercapai kesepakatan di mediator atau konsiliator. Nah itu tentu saja nanti ke depannya mestinya itu perlu ada SEMA ya yang mengatur ini. Karena selesainya mediator atau konsiliator kan tidak clear juga. Bagaimana kalau tidak ke mediator atau konsiliator ya? Atau bagaimana kalau mediator dan konsiliator itu yang dinilai sebagai tidak selesai itu di mananya? Apakah tidak terselenggaranya atau tidak dicapainya kesepakatan dari salah satu pihak? Itu kan multitafsir juga. Sehingga itu harusnya kita ada pokja ini terkait dengan hal ini. Betul. Karena nanti tentu menjadi sumber dalam tanda kutip ya permasalahan hukum di rekan-rekan hakim-hakim PHI di Satker nanti yang menangani itu kan tiba-tiba tidak ada tripartit atau mau cara menghitungnya seperti apa. Cara menghitungnya seperti apa, menilainya seperti apa. Betul ya. Ini tadi sempat yang mulia menyampaikan mengenai kesalahan berat pidana. Nah, ini kewenangan PHI ya memeriksa perkara PHK yang alasan PHK-nya masih dalam proses pemeriksaan pengadilan pidana. Ya, misalnya saya pengusaha. Nah, pegawai saya kan mencuri misalnya kan, mencurinya barang di dalam juga berarti kan tentunya kita kan tidak melanggar perjanjian ataupun tidak sepatutnya. Nah, kita PHK kan niatnya seperti itu ya. Nah, apakah perkara PHI-nya itu memutus mengenai PHK presiden itu ditunda dulu nunggu putusan pidananya seingkrah atau bagaimana atau bisa berjalan seiringan? Iya, itu banyak sekali perkara-perkara terkait hal tersebut ya. Pertama, kalau yang ditanyakan oleh Bapak Dr. Budi Arianto tadi kan menyebutkan bahwa perusahaan menduga si pekerja itu melakukan tindak pidana. Ya. Kemudian memproses secara hukum melalui pengadilan, melaporkan polisi dan berujung pada pengadilan pidana, proses pidana. Apabila hal itu betul terjadi seperti itu, maka
di surat edaran Mahkamah Agung menyebutkan bahwa apabila jelas-jelas itu terhadap alasan PHK-nya itu disebabkan oleh hal-hal yang sedang dipersoalkan atau sedang diperiksa di pengadilan pidana, maka PHI menjadi hold, menunggu dia, sifatnya menunggu. Tetapi ada perbedaan, itu sudah ada SEMA itu Pak, yang mulia Pak Dr. Budi Arianto. Tetapi ada juga jenis-jenis perselisihan dengan alasan pelanggaran berat atau alasan mendesak itu yang tidak diproses pidana. Jadi perspektifnya adalah perspektif industrial saja. Oh gitu. Misalnya contoh paling gampang itu misalnya pekerja ini diduga melakukan pengambilan barang milik perusahaan. Penggelapan lah ya. Nah, kalau dipidana kan penggelapan ya itu jelas. Itu unsur-unsur penggelapannya terpenuhi atau tidak. Kalau proses pidananya itu dikedepankan maka PHI harus menunggu. Tapi kalau yang dikedepankan ada pelanggaran terhadap pengambilan barang milik perusahaan tanpa izin, dia di peraturan perusahaan itu menyebutkan begitu, mengambil barang milik perusahaan tanpa izin dari pengusaha maka dapat di PHK. Kan saya bukan menduga dia pidana, saya pelanggaran peraturan perusahaannya, maka tentu saja PHI berwenang untuk menyelesaikan itu. Karena perspektif yang dikedepankan adalah hubungan industrial. Nggak mungkin dong hubungan itu masih dilanjutkan apabila pengusahanya sudah tidak trust pada pekerjaannya atau pekerjaannya juga sakit hati misalnya ya. Saya tidak ngambil kok dituduh mengambil dan seterusnya. Itu yang menjadi persoalan. Baik, kemudian kita lanjutkan. Siap. Dalam gugatan pemutusan hubungan kerja, ini bagaimana menentukan kapan hubungan kerja itu putus? Tadi sempat dibahas mengenai kapan tripartit itu berakhir atau apa. Nah sekarang kapan hubungan kerja tersebut putus? Nah, terus bagaimana kalau memeriksa PHK kolektif? Sobat Podium yang saya hormati, jadi di Undang-Undang 13 2003 sebetulnya sudah menegaskan bahwa hubungan kerja putus itu ada beberapa waktu yang ditentukan di sana. Misalnya memasuki usia pensiun, maka pada saat dia masuki batas usia pensiun maka hubungan kerja itu putus. Kemudian di salah satunya disebutkan bahwa berdasarkan putusan pengadilan. Yang lain juga tentu saja misalnya PKWT maka berakhirnya jangka waktu dan seterusnya. Jadi berdasarkan putusan pengadilan, mungkin yang dimaksud itu adalah bagaimana hakim dalam menentukan batas waktu berakhirnya. Betul. Dalam gugatan ya, dalam gugatan pemutusan hubungan kerja. Nah ini bagaimana menentukan kapan hubungan kerja tersebut putus. Iya, betul. Jadi itu menarik untuk didiskusikan ya karena dalam hal ini adalah hakim secara ex officio itu mempunyai kewenangan untuk memutus waktunya itu kapan. Apakah sejak putusan ini dibacakan? Nah, pada umumnya kan begitu ya. Sejak putusan ini dibacakan atau dia bisa menarik mundur, Bapak. Misalnya sejak pekerja terbukti melakukan pelanggaran yang serius misalnya pada tanggal berapa. Itu bisa terjadi, Pak Budi ya. Atau dia menetapkan yang agak susah itu kalau menetapkan sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap lah itu kan susah ya. Kalau gugatan bisa berdalil seperti itu ya, mengeluarkan petitumnya itu menyebutkan begitu. Tapi sesungguhnya seperti saya sampaikan tadi bahwa majelis hakim punya kewenangan itu untuk menetapkan itu. Dan pada umumnya memang menyatakan putus hubungan kerja sejak putusan ini dibacakan. Berarti majelis hakim yang punya kewenangan. Majelis hakim punya kewenangan. Terkait dengan hal tersebut apakah ada kebijakan MA yang mungkin memberikan pedoman terkait ya. Sepengetahuan saya belum. Tapi sebagaimana mungkin sobat-sobat Podium juga ketahui bahwa kita ada SEMA terkait dengan upah proses ya. Upah proses. Batasan upah proses itu kan surat edaran Mahkamah Agung menyebutkan maksimum kan 6 bulan. 6 bulan. Sehingga kalau dia diputus misalnya perkara ini sudah berjalan 1 tahun misalnya Pak Dr. Budi. Kemudian kalau itu dinyatakan bahwa berakhirnya itu sejak putusan itu diucapkan atau dibacakan, kemudian berimplikasi pada upah proses kan upah prosesnya maksimum 6 bulan. Dia menunggunya sudah 1 tahun pada waktu. Mungkin bisa dijadikan pedoman ya, atau apa maksudnya batas itu ya di situ ya, bisa ditarik di situ ya, dianalogikan gitu ya. Artinya begini, prinsipnya sebetulnya majelis hakim itu punya kewenangan atau kebijakan yang tentu saja bisa dirasakan adil untuk kedua belah pihak. Kapan ini putus hubungan kerja ini bisa dinyatakan hubungan kerja itu terputus. Jangka waktu yang proses tadi 6 bulan tentu harus dipertimbangkan ya supaya jangan merugikan nanti kan. Betul.
Iya. Oh, sebentar. Tadi yang Kolektif. kalau terkait dengan pemeriksaan terhadap PHK kolektif. Iya, sebetulnya terhadap perkara-perkara yang sifatnya itu adalah, misal contohnya ada pemutusan hubungan kerja secara massal ya. Kalau di PH itu kan tidak mengenal ada kayak class action gitu ya, bareng-bareng digugat dan seterusnya. Jadi sebetulnya prinsipnya pada dasarnya sama sih dengan individual menggugat ya. Jadi artinya tetap saja diperiksa sebagaimana gugatan perseorangan, cuma dalam hal ini jumlah penggugatnya lebih banyak misalnya dan seterusnya. Dan tentu saja hakim-hakim di tingkat pertama menghitungnya juga harus lebih teliti lagi. Lebih rumit. Karena lebih rumit, lebih harus detail lagi dan seterusnya. Effortnya ya. Betul. Nah sekarang kebanyakan begini, karena di salah satu pasal di Undang-Undang 2 2004 menyebutkan tentang biaya perkara. Apabila tidak dikenakan biaya perkara sampai eksekusi apabila nilai gugatannya di bawah 150 juta rupiah, maka para pihak, khususnya para pekerja buruh itu biasanya memecah perkara-perkara ini yang mulia. Supaya bisa memenuhi ketentuan supaya tidak kena biaya. Yang harusnya 100 orang menjadi per 2 orang. Jadi nomor perkaranya jadi menjadi lebih banyak. Padahal esensinya pokok persoalannya sama, satu perusahaan yang digugat itu. Ya. Baik, hal penting yang perlu dipahami oleh pekerja ketika menghadapi PHK agar haknya tetap terlindungi ini, mungkin tips-tipsnya atau apa ini? Baik ya, buat para pekerja buruh yang berharap tentu saja tidak diputus hubungan kerja atau apabila itu nanti kemudian diputus hubungan kerja, maka yang harus dicermati tentu saja adalah terkait prosedur pemutusan hubungan kerja. Hakikatnya pemutusan hubungan kerja itu sesungguhnya tidak boleh dilakukan semena-mena begitu ya. Semena-mena itu artinya perusahaan tiba-tiba langsung memutuskan hubungan kerja tanpa dikomunikasikan dulu. Kalau di PH itu mekanismenya menyebutkan dengan mekanisme bipartit. Diundang dulu pekerjanya, dijelaskan kesalahanmu apa, kalau bisa dibina, diberi surat peringatan itu lebih baik ya. Tapi kalau memang sudah berulang kali, maka diinformasikan itu termasuk dengan hak pekerjanya. Itu harus dicermati prosedurnya. Kemudian yang kedua tentu saja hak-hak kita selaku pekerja buruh ya. Kan semuanya sudah diatur tuh di Undang-Undang 13 2003, Junto Undang-Undang 6 2023, PP 35 2021 yang mengatur lebih lanjut tentang hal itu. Hak-hak apa saja sih sebetulnya yang saya bisa peroleh apabila saya di PHK. Apabila prosedur dan hak itu tidak terpenuhi, maka tentu saja harus mempelajari juga mekanisme penyelesaiannya. Harus mengundang bipartit dulu, kemudian tahapan berikutnya harus menyelesaikan melalui pihak tripartit, mediator atau konsiliator. Ini penting ya, supaya nanti bisa ke PHI mungkin. Iya, baru itu karena syarat-syarat itu semua harus dilakukan sebelum ke PHI. Baru dilakukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Kalau tidak mengetahui hal tersebut, ya pokok-pokoknya tentu saja nanti kita tentu saja menjadi dirugikan ya, menjadi pihak yang lebih dirugikan lagi. Posisinya sudah lebih tidak lemah subordinatif ya, apalagi kalau kena PHK. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan Pak Dr. Budi Haryanto ada juga pekerja yang memang sengaja gitu ya, sengaja mencari persoalan supaya dia diputus hubungan kerja karena dia sudah mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik misalnya. Nah, itu juga terjadi karena kalau di PH ini kan dulunya kan para pelaku human resource ataupun pelaku aktivis serikat jadi tahu persis lah pola-pola seperti itu. Baik. Menarik itu tadi terakhir tadi pola terakhir nih. Kemudian di dalam putusan PHI ya, yang selama ini mengenai pemutusan hubungan kerja tersebut, itu biasanya di dalam petitumnya itu pada umumnya memerintahkan hubungan kerja dilanjutkan atau berakhir dengan kompensasi atau apa gitu. Iya, itu juga salah satu model-model yang sangat spesifik ada di pengadilan hubungan industrial ya. Kadang-kadang kan di dalam gugatannya kan pekerja minta dipekerjakan kembali. Ya. Gitu. Ada beberapa, saya juga beberapa kali memutus untuk dipekerjakan kembali, Pak. Meskipun secara prinsip sebetulnya agak susah ya. Karena hubungan itu kalau sudah tidak baik, sudah tidak harmonis, sudah tidak saling suka, maka kan susah dipertahankan. Atau yang satu senang, ya satu minta maaf kalau di hubungan keluarga yang satu tidak mau bersama lagi kan itu sesuatu yang tidak produktif. Ya, sehingga kalau dikatakan mayoriti memang larinya kepada pemutusan hubungan kerja dengan uang kompensasi. Ada juga beberapa yang ini Pak Dr. Budi Haryanto putus dipekerjakan kembali. Oh gitu. Ada kesulitan nanti pada saat eksekusi ya Pak Dr. Budi kan selaku ketua pasti memahami. Eksekusinya kan menjadi persoalan. Begitu di eksekusi tidak mau dipekerjakan, tidak dilaksanakan. Dia tidak mau dilaksanakan,
Ada terjadi kok di mahkamahku, dia akhirnya kebingungan gugat lagi untuk dapat uang kompensasi, kan kasihan, berulang dia berputar. Tidak selesai masalah itu. Tidak selesai masalahnya. Menimbulkan masalah baru. Betul sekali. Sehingga dalam hal ini Sobat Podium, terutama rekan-rekan hakim PHI mesti bijak ya. Apakah memang memungkinkan untuk dipekerjakan kembali, atau kalau tidak memungkinkan ya berarti harus diputus dengan kompensasi yang sesuai dengan aturan. Lebih lanjut terkait hal tersebut Yang Mulia izin. Ini dualisme jalur penyelesaian perselisihan ya, yang non litigasi dengan litigasi dalam Undang-Undang PPHI ya. Nah, ini masih efektif atau justru memperpanjang konflik industri? Iya. Itu ya, kalau dilihat dari sisi waktu tentu saja itu menambah waktu. Iya kan, menambah waktu. Karena yang harusnya kita bisa langsung gugat atau somasi dulu 1-2 kali nggak ditanggapi langsung gugat ke pengadilan, menjadi mau nggak mau harus bipartit dulu. Setelah bipartit selesai tidak selesai harus ke tripartit dulu. Kemudian setelah itu harus mengajukan gugatan ke pengadilan dengan syarat-syarat yang harus disertakan. Bukti adanya risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliator itu menjadi syarat yang harus disertakan dalam gugatan. Itu dari sisi waktu tentu saja tidak efektif. Tapi kalau dari sisi filosofi hubungan kerja, itu sesuatu yang memang harus dilakukan. Kenapa? Karena hubungan ini kan semula kan mereka berdua ini yang janji ya istilahnya. Berjanji bersama untuk kerjasama. Yang satu dapat pekerjaan, yang satu mendapat upah dan mendapatkan keuntungan dari pekerjaan itu. Maka itu hubungan yang seharusnya itu bisa berjalan dengan baik. Kalau terjadi dispute, perselisihan, tentu saja sebaiknya diselesaikan dulu lah. Dibicarakan bagaimana baiknya musyawarah mufakat itu jauh lebih baik. Itu maka di Indonesia itu ada karakteristik yang berbeda. Dia mencampurkan antara alternatif dispute resolution dengan litigasi, non litigasi digabung dengan litigasi. Itu mungkin agak terlalu bertele-tele ya kata orang, tapi sebetulnya ya itu yang di Indonesia mungkin itu yang paling pas kali ya. Paling pas mungkin Sobat Podium ya. Kalau di luar kayak seperti itu ada. Contoh di Jepang, Bapak. Di Jepang itu yang lebih mendominasi untuk penyelesaian industrial dispute adalah arbitrase di sana. Arbitrase. Kemudian di Australia lebih mengedepankan mediasi. Tidak pengadilan seperti kita. Jadi ada beberapa negara itu memang menggunakan mekanisme yang berbeda. Mungkin hal itu yang diadopsi PHI kita kali ya. Nah, kalau PHI kita itu lebih mirip dengan di Jerman. Di Jerman, karena dia memang memisahkan antara litigasi dan non litigasi. Tapi ada pengadilan hubungan atau pengadilan perburuhan di sana. Jadi itu ya itulah yang beda-beda ya, masing-masing negara punya semua kebijakan. Dengan rasio legis dasar ontologisnya masing-masing. Betul, betul sekali. Ya. Ini dalam praktik ini lebih lanjut mengenai hal yang tadi. Apa kendala paling dominan dalam pelaksanaan perundingan bipartit ya sebagai prasyarat penyelesaian perselisihan PHK ini yang selama ini terjadi kalau dilihat dari perkara-perkara yang ada ya. Jadi kalau bipartit itu seharusnya kan tadi ya secara filosofi dia itu kan menjadi alat komunikasi di antara dua pihak yang sedang berselisih tadi, yang seharusnya itu bisa berjalan dengan baik atau bisa berkomunikasi dengan baik. Tetapi kalau sudah salah satu pihak itu sudah menutup peluang untuk bernegosiasi tadi, maka tentu saja itu tidak efektif lagi. Misalnya contoh, perusahaannya sudah memutuskan di PHK, bahwa saya tidak mau tahu kamu itu saya PHK. Nggak mau pokoknya saya. Ya, lupa saya itu salah apa, saya itu juga nggak melakukan kesalahan apa-apa. Nah, itu kan saja komunikasinya sudah tidak bagus, sehingga diberi di Undang-Undang 2004 menyebutkan diberi jangka waktu hanya 30 hari Pak untuk bipartit itu. Apabila bipartit 30 hari itu tidak tercapai, maka dia harus lari ke tripartit. Tripartit juga 30 hari kerja. Apabila tripartit tidak, nah ini yang tripartit ini yang membatasi mediator atau konsiliator untuk segera mengeluarkan anjuran dalam 30 hari kerja itu. Baik. Jadi emang ya kalau salah satu sudah tidak mau ngotot agak susah ya. Agak susah. Apalagi posisi pekerja biasanya kan sudah misalnya tidak disukai kan dia ngundang pengusaha untuk berunding kan ya
perusahaan kadang tuh sudah mengabaikan. Tapi juga sebaliknya, pekerjaannya tiba-tiba langsung hilang dari perusahaan. Oh, gitu. Mungkin pindah ke perusahaan lain dan Gitu. diundang ini loh, kamu tuh punya tanggung jawab. Dia juga nggak mau datang. Nah, itu kan juga mekanisme itu harus ditempuh juga oleh pihak perusahaan. Sama sesungguhnya. Sama ya. Iya. Gitu. Baik. Terkait dengan PHK, tadi sempat mencontohkan yang mulia mengenai COVID ya. Ini sebagai pada waktu itu menjadi alasan terbesar di waktu itu ya, sikon waktu itu adanya PHK besar-besaran. Nah, kalau PHK-nya ini dilakukan dengan alasan efisiensi, restrukturisasi atau digitalisasi perusahaan, sekarang ini kan lagi transformasi digital ya kan, mengurangi jumlah pegawai diganti dengan robot atau apa gitu kan. Itu bagaimana pengadilan atau Mahkamah Agung menyikapi PHK terhadap hal yang seperti itu? Iya, sesungguhnya begini dalam prinsipnya, Sobat Podium yang saya hormati. Sesungguhnya alasan-alasan itu kan kalau kita mengenal ya dalil-dalil ya. Dalil baik itu dalil bantahan ataupun dalil gugatan ya. Itu sesungguhnya ada dalil-dalil yang harus dibuktikan ya. Itu kan sesuatu yang harus dibuktikan. Tidak bisa serta-merta pengusaha itu menyatakan bahwa saya sedang melakukan restrukturisasi nih. Efisiensi karena perusahaan saya merugi misalnya. Kalau misalnya posisi dalil rugi, maka undang-undang juga sudah mengatur harus dibuktikan adanya audit eksternal atau audit dari akuntan publik dan seterusnya. Maka hal itu yang harus dibuktikan di pengadilan. Kalau memang itu bisa dibuktikan bahwa dia mengalami kerugian, terutama 2 tahun berturut-turut merugi, maka tentu saja itu akan menjadi alasan dapat dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Demikian juga dengan efisiensi yang lain ya, digitalisasi maupun perampingan usaha dan seterusnya itu harus ada bukti-bukti. Elemen bukti yang paling penting menurut pengadilan adalah adanya kerugian sehingga menjadi alasan untuk ini. Salah satu contohnya begitu. Oh begitu. Dan kerugian itu di beberapa rekan-rekan juga para rekan-rekan hakim di PHI juga sudah sangat paham bahwa bukti itu tidak dideklar dari diri sendiri ya. Misalnya perusahaan menyatakan ini laporan keuangan saya, tapi laporan keuangannya itu dari dirinya sendiri ya, pasti menjadi persoalan kan. Tentu saja ada pihak lain, akuntan publik yang tentu saja menyatakan bahwa maaf yang mulia, izin moto. Tapi ada beberapa perusahaan yang kalau contohnya mengenai digitalisasi, dia mungkin mau menaikkan margin keuntungannya dengan beranggapan menyederhanakan pekerjaannya, mengganti dengan ini lebih efektif gitu dengan mesin mungkin apa kan. Nah, itu kan dia tidak ngomong dia ada kerugian gitu. Nah, dia mempermodern perusahaannya sehingga lebih efektif, lebih efisien dan juga tidak banyak mengeluarkan biaya untuk manusia mungkin seperti itu. Nah, kalau kayak gitu bagaimana pengadilan? Itu juga hampir sama tadi ya Pak Dr. Budi Arianto. Jadi harus dibuktikan itu. Kemudian kalau itu memang sudah cukup buktinya, maka nanti ada ketentuan di pasal 43 ayat 2 ya teman-teman mungkin juga tahu bahwa 43 ayat 2 PP 35 tahun 2021 menyebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi untuk mencegah kerugian. Itu tetap ujungnya ada untuk mencegah kerugian. Mencegah kerugian. Artinya sebetulnya Sobat Podium, artinya sebetulnya hak pekerja buruh itu ya dilindungi lah gitu ya. Karena ini kan manusia yang tidak segampang itu terus dirubah jadi robot begitu ya. Melayani dengan robot dan seterusnya. Maka dia harus diberlakukan sebagaimana manusia lah. Ya diberi hak-haknya apabila memang itu betul-betul harus dilakukan ya. Misalnya dulu mohon maaf contohnya kan seperti karcis etol itu ya. Oh iya ada orangnya dulu kan. Sekarang pakai tab aja. Ya sekarang pakai tab. Bahkan mungkin tidak perlu tab nanti ya lah ke depan itu udah langsung mobilnya langsung. Ada sensornya. Gitu itu mungkin lama-lama kemarin kan sudah berkurang berapa banyak itu kalau jadi seluruh jalan tol di Indonesia. Sehingga mereka tentu saja juga berhak atas kompensasi apabila diputus hubungan kerja. Jadi alasan pemutusannya mungkin diamini dalam tanda kutip ya oleh pengadilan, tapi yang jelas kompensasinya terhadap pekerja harus dilindungi ya, diberikan begitu. Nah ini apakah ada perbedaan pendekatan hakim ya dari PHI tentunya dalam menilai keabsahan PHK sebelum dan sudah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja? Iya, itu juga ada pergeseran ya Bapak Sobat Podium yang saya hormati. Jadi memang Undang-Undang Ketenagakerjaan ini mungkin juga sebagaimana undang-undang yang lain. Sejak adanya Undang-Undang Omnibus Law itu kan bergeser-geser itu. Jadi kalau dulu itu kita lebih mengedepankan pada preventif prosedural ya. Jadi preventif prosedural itu maksudnya PHK itu harus dilakukan sebagai bentuk upaya terakhir. Kemudian ultimum remedium kalau di dalam hukum atau pidana ya. Kemudian juga harus dilakukan berdasarkan prosedur yang
berjalan dengan sudah ditentukan mekanisme. Undang-undang Omnibus Law dengan aturan pelaksanaannya itu mempermudah itu memang. Itu menjadi mudah di PHK sehingga Mahkamah Agung juga bergeser menjadi menjadi protektif substantif ya kalau saya menyebutkan diri melindungi dan mempersoalkan substansi alasannya. Apakah tadi ya seperti Pak Dr. Budi sampaikan, tanyakan tadi, apakah memang dalil bahwa dia melakukan efisiensi itu betul telah dilakukan, bukti-buktinya apa. Dalil bahwa dia mengalami kerugian itu betul ada kerugiannya. Sehingga lebih kepada protektif, perlindungan kepada terutama kepada pihak pekerja buruh. Jangan sampai mudah di PHK karena memang Omnibus Law dan PP 35 2021 itu memang terkesan memang memudahkan PHK. Baik, ini dalam ini ya sistem penyelesaian perselisihan PHK saat ini berkaitan dengan hal yang tadi. Ini kalau saat ini yang mulia melihat berorientasi pada penyelesaian sengketa atau pencegahan konflik industrial. Iya, jadi memang sebetulnya fungsi peradilan itu tidak mencegah ya, karena kan tidak bisa kita melakukan pencegahan. Yang kita bisa lakukan barangkali ada konsistensi terhadap putusan-putusan dan seterusnya. Tapi kalau ditanyakan begitu, berarti lebih ke dispute resolution yang menyelesaikan persoalan-persoalan. Sebagai contoh misalnya, mohon maaf ya, kalau saya cermati PP 35 2021 yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Omnibus Law itu banyak mengambil dari putusan-putusan pengadilan itu. Jadi putusan kita banyak diadopsi ya? Saya kok memahaminya begitu ya. Berarti Kenapa? Sama seperti KUHP, maka KUHP ini katanya banyak yang dari jadi perma-perma kita diadopsi. Betul, barangkali itu ya yang mulia Pak Dr. Budi. Jadi penemuan-penemuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung karena dia berdasarkan praktek-praktek sengketa yang ada, itu diambil alih oleh aturan-aturan pelaksanaan undang-undang itu. Misalnya alasan-alasan PHK. Alasan-alasan PHK sekarang itu kan lebih rigid jenis-jenisnya. Perusahaan bisa melakukan PHK apabila perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian. Apabila melakukan efisiensi karena kerugian. Itu detail-detail itu sesungguhnya ada di putusan-putusan pengadilan hubungan industrial dalam hal ini. Berarti peran MA dalam hal ini ya bagus berarti kan? Iya. Dalam memberikan kehadiran putusan itu dalam teori kan sebagai salah satu sumber hukum, sebagai jurisprudensi kan? Iya, betul. Ya, mudah-mudahan berperan di situ Mahkamah Agung. Ya, mudah-mudahan semakin banyak manfaat ya. Sebagai pertanyaan penutup nih ya. Siap ya. Yang mulia mengenai peran peradilan ini khususnya Mahkamah Agung dalam menjaga konsistensi dan arah keadilan dalam perkara-perkara PHK ya di dalam PHI ini. Ini bagaimana nih perannya ini? Peran peradilan di masa yang akan datang ini. Iya, kalau ditanyakan bagaimana peran pengadilan untuk menjaga konsistensi ya. Keadilan tentunya. Ya, tentu saja harapannya konsisten terhadap keadilan ya, bukan konsisten terhadap ketidakadilan. Betul. Ya, jadi tentu saja kalau kita sebagai para pengadil ya, rekan-rekan hakim di daerah pengadilan hubungan industrial khususnya, itu tentu saja harus berusaha menciptakan keadilan terhadap semua perselisihan hubungan industrial khususnya ya, atau saya menyebutkan sebagai keadilan substantif lah. Jangan terlalu prosedur formal ya. Kemudian dibutuhkan juga konsistensi putusan-putusannya. Dan jangan lupa juga tentu saja berpedoman pada surat edaran Mahkamah Agung yang sudah kita buat berdasarkan diskusi yang sangat panjang dengan para yang mulia Hakim Agung dan seterusnya. Kemudian juga ini barangkali Pak Dr. Budi ya, Mahkamah Agung juga perlu menciptakan atau membuat mekanisme-mekanisme yang lebih mudah kepada para pencari keadilan. Sebagai contoh kita ketahui kan di pengadilan, beberapa pengadilan itu kan tidak jadi satu, misalnya di Batam ya, PHI Batam itu kan ada beberapa dia meliputi wilayah Riau Kepulauan atau apa itu ya. Kalau dia mau ke PHI Batam dia harus menempuh jarak yang cukup panjang. Dengan adanya digitalisasi, adanya e-court, adanya litigation itu tentu saja sudah sangat memudahkan dan itu mungkin bisa kita kembangkan lebih baik lagi. Kalau perlu pekerja buruh itu nggak perlu sudah tinggal masukkan data langsung diproses itu kan lebih menarik ya, tapi itu mungkin ke depannya coba kita pikirkan ya. Semoga. Amin ya. Closing statement? Closing statement ya. Ya. Baik, jadi kita saat ini. Terima kasih kepada Podium ya khususnya yang telah mengundang untuk berbicara dan jangan lupa besok tanggal 14 Januari itu PHI itu ulang tahun yang ke-20 Pak. 20. Karena dulu diresmikan oleh Pak Bagirmanan itu tanggal 14 Januari 2006. Di Padang, berdiri pertama kali PHI. Jadi kalau saya boleh menyampaikan bahwa ada itu filosofi Jawa itu Pak,
apa itu, sugih tanpa bondo, kemudian sekti tanpa aji-aji, kemudian ngluruk tanpa bolo, kemudian menang tanpa ngasorake. Itu dari Raden Mas Panji Sosro Kartono. Jadi sebetulnya hubungan industrial itu harusnya sesuatu yang harus dijaga dengan baik. Kalau terjadi perselisihan maka coba diselesaikan dengan baik pula. Artinya paling bagus memang musyawarah mufakat. Pengadilan adalah jalan terakhir untuk menempuh keadilan, dan rekan-rekan kita atau kita semua yang menjadi hakim tentu saja berikanlah putusan yang seadil-adilnya untuk para pihak, khususnya tentu saja para pihak yang posisinya paling lemah. Demikian, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia atas waktunya. Sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan pantun. Siap ya. Pergi ke taman, memetik melati. Melati putih, harum baunya. Cakep. Bila PHK jadi sengketa serius terjadi, pengadilan hubungan industrial tempat menyelesaikannya. Ya, cakep. Baik Sobat Podium, sampai berjumpa kembali dalam tema-tema lainnya mengenai kebijakan Mahkamah Agung. Salam integritas. Salam integritas.